Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ayyuhadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala fi ayatil ukhra, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita karena limpahan rahmat serta karunia Allah yang tiada terkira, sehingga pada siang yang sangat berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk tunduk, taat, mengalahkan ego kita, nafsu kita, keinginan kita untuk memenuhi panggilannya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, marilah kita wujudkan di dalam rangka memenuhi apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya di dalam setiap langkah hidup kita. Setiap kondisi apapun, situasi yang bagaimanapun, kita senantiasa berusaha untuk takwa yang sebenar-benarnya. Insya Allah, jika ghirah kita, semangat kita dalam hidup senantiasa di dalam ketaatan, kita bisa berharap hidup kita akan mendapatkan kesejahteraan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1445. Baru 1 atau 2 hari yang lalu. Ada hal yang harus kita lakukan. Biasanya orang mengajak untuk senantiasa menengok kembali ke belakang agar kita bisa melesat ke depan. Sebagaimana anak panah, semakin kuat kita menarik ke belakang, maka akan semakin cepat kita melesat ke depan. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita, yang tadi di awal khutbah saya bacakan dalam surah Al-Hasr ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah ia perbuat untuk masa yang akan datang. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang sudah engkau lakukan. Jemaah yang berbahagia, sebentar lagi kita juga akan memasuki pesta demokrasi bangsa kita tahun 2024. Ada hal yang perlu kita tengok ke belakang. Mungkin kita masih ingat di tahun 2019, saat itu ada 2 calon yang mereka harusnya bersaing dengan baik, tetapi kita masih ingat juga betul. Mereka saling mengejek, saling menjatuhkan, saling membuka aib saudaranya. Mungkin secara tidak sengaja mereka saling membenci. Pada kebencian itu yang akan memutus kita dari rahmat Allah.
Sebagaimana tadi di awal khutbah juga saya bacakan surat Al-Kautsar ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci ialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Hadirin yang berbahagia, saat ini juga sudah mulai terasa bagaimana situasi di antara beberapa calon mungkin yang akan menjadi pemimpin kita sudah mulai saling membuka aib, kalau perlu saling mengkriminalisasikan. Padahal ini bukan suatu adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengajarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Ini adab yang diajarkan. Bahkan Allah juga memerintahkan kita di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhum wala nisa'u min nisa'in asa ayyakuna khairam minhun. Wala tanbizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqul wala tanbizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqul ba'dal iman. Wa ma lam yatub faulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah suatu kaum jangan mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Janganlah partai yang satu mengolok-olok partai yang lain. Boleh jadi partai yang diolok-olok itu lebih baik daripada partai yang mengolok-olok. Dan janganlah seorang wanita mengolok-olok wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling menghina dirimu sendiri, membuat sebutan yang tidak baik. Karena barang siapa yang tidak berhenti dari hal yang demikian, maka sungguh ia adalah orang-orang yang berbuat zalim. Kita masih ingat di tahun 2019, dua calon ini saling memberi sebutan yang tidak baik. Yang satu menyebutnya kampret, yang satu menyebutnya cebong. Ini harus kita hilangkan dari kepribadian bangsa kita. Sebagaimana tadi Rasul mengatakan bahwa siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah kisah. Ada seorang murid ketika itu berkunjung kepada gurunya yang sedang sakit. Ketika itu gurunya lupa. Loh, Mas siapa? Maka murid tadi menjawab, aku muridmu Pak. Masih ingat? Saya Ahmad Pak. Gitu. Oh, sekarang kerja di mana nak? Saya jadi guru Pak. Seperti Bapak. Loh nak, seingat saya ketika kamu dulu di kelas, kamu itu tidak suka sama guru. Bahkan kamu tidak pernah punya cita-cita jadi guru. Sejak kapan kamu punya cita-cita jadi guru? Kemudian murid tadi bercerita, Bapak masih ingat enggak Pak? Suatu ketika di kelas kita sangat gaduh karena ada teman kita yang kehilangan jam. Kemudian saat itu Bapak memerintahkan kita semua untuk berdiri. Siapa yang tidak berdiri berarti ia yang menyembunyikan atau mencuri jam. Maka ketika itu semua anak berdiri dan Bapak merintahkan semuanya terpejam. Ketika kami semua terpejam, Bapak menggeledah dari saku ke saku di antara kami. Kemudian Bapak menemukan jam itu di saku kami, di saku saya. Saat itu saya sangat khawatir. Tetapi apa yang Bapak perbuat ketika itu? Bapak mengatakan, anak-anak silahkan membuka mata. Jamnya sudah ditemukan, sudah saya kembalikan kepada yang punya. Dan pelajaran kita tutup hari ini. Saat itu saya merasa harga diri saya diselamatkan oleh Bapak. Sehingga saya punya keinginan ingin menjadi guru, ingin menyelamatkan mungkin orang-orang yang seperti saya. Hadirin yang berbahagia, menutupi aib saudaranya ini sangat penting. Seandainya siswa tadi
saat itu guru tidak bijak dalam bersikap, mungkin mengatakan ini yang menurut, ini yang mencuri, maka mungkin anak itu akan kehilangan harga dirinya di depan kelas dan mungkin tidak akan menjadi orang baik. Betapa kita juga dicontohkan, ada sebuah riwayat, meskipun riwayat ini tidak banyak yang mengatakan tidak kuat sanadnya. Suatu ketika Rasulullah selesai sholat maghrib menuju ke sholat isya mengadakan jamuan, makan daging unta bersama para sahabat. Saat itu ada seorang yang buang angin, tidak bersuara memang, tapi baunya sangat mengganggu jamaah, sehingga jamaah itu ribut, kemudian saling menuduh di antara mereka. Tentu tidak ada yang berani terus terang. Ada sahabat yang mengatakan, coba tunggu aja nanti saat isya, kan yang wudu berarti dia yang buang angin. Tetapi ketika mengakhiri jamuan, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang hendak sholat isya berwudu meskipun belum batal, dia akan mendapatkan keutamaan berwudu. Lalu Rasulullah berwudu sehingga diikuti oleh seluruh jamaah. Tentu hal ini tidak akan tahu siapa yang buang angin karena semua jamaah ikut berwudu. Bahkan oleh para ahli fikih, riwayat ini dikatakan bahwa orang yang sesudah makan daging unta itu hendaklah berwudu. Tetapi memang tidak wajib untuk berwudu. Sebagaimana kalau kita habis makan bawang atau jengkol, itu maka sebelum sholat kita berwudu. Hadirin yang berbahagia, tapi hakikatnya Rasulullah sangat melindungi harga diri sahabatnya, sehingga benar-benar harga diri seseorang itu sangat dihargai. Maka adab yang diajarkan Rasulullah ini, jangan saling mengejek, jangan saling menjatuhkan harga diri di depan orang lain, jangan saling membuli. Kalau sekarang, yang sekarang lagi ngetren itu bullying, ini yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan memberi sebutan yang tidak baik itu pun tidak diajarkan. Itu suatu perbuatan yang tidak baik. Dan barang siapa yang tidak berhenti dari hal yang demikian, maka sungguh ia termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Hadirin yang berbahagia, menyambut tahun baru Hijriah 1445 ini, marilah kita mulai menata diri kita. Lebih-lebih kita akan menyongsong suatu hal yang sangat besar di negeri kita, yaitu pesta demokrasi, memilih pemimpin yang baik, yang terbaik. Jika adab kita masih seperti ini, saling menjatuhkan, saling membuka aib, saling membuka kekurangan di media sosial, maka pemimpin yang akan kita dapat pun tidak akan baik. Maka kalau kita bisa saling menjaga kehormatan orang lain, saling menutupi aibnya, saling memberikan support yang baik, tidak saling membuli, tidak saling membenci, tidak saling memberi sebutan yang tidak baik, sebagaimana tahun 2019 yang satu memberi sebutan kampret, yang satu memberi sebutan cebong. Alangkah buruknya jika itu terjadi di tahun ini, karena dua-duanya ini tidak baik. Hadirin yang berbahagia, semoga di tahun yang baru ini, mari kita mulai dari diri kita, dari rumah tangga kita, dari kampung kita, untuk saling menjaga kehormatan kita. Kehormatan orang lain itu adalah kehormatan kita. Kalau kita belum bisa menghargai, mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita, maka Rasulullah mengatakan itu belum termasuk iman kita. Bahkan kita dianggap tidak beriman. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang jika ia tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadirin yang berbahagia, jika ini yang terjadi, maka kita menyambut pesta demokrasi ini pun pasti tidak akan banyak hura-huru yang terjadi, atau huru-hara atau keributan, tapi akan menjadikan kita lebih damai, dan yang paling pokok menjadikan pemimpin itu yang terbaik di antara kita. Dan jika kita bisa menjadikan bangsa ini bangsa yang mulia, tidak saling mengejek, tidak saling membuli, tidak saling membenci, insya Allah bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang batadun, thayyibatun, warabun, ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim,
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.